sendiri kalau dulu mungkin lebih dikenal dengan stimulus respon, kalau yang sekarang lebih ke teori kontrol. Ibu dan Bapak bisa melihat dengan jelas bahwa perbedaan teori kontrol, di mana kalau stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol realita itu sesuai dengan kebutuhan, artinya berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, artinya memiliki perspektif yang berbeda atau paradigma yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, jangan yang sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, perilaku buruk menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian menurut stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan saya tidak bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori kontrol. Berikutnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus respon bahwa model berpikir menang. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir harus menang-menang. Jadi tidak ada yang menang ataupun tidak ada yang kalah. Berikutnya, tentang yang tadi dibahas sepintas, yaitu disiplin positif. Menurut Diane Gossen menyatakan bahwa kata disiplin itu sendiri artinya adalah belajar. Di sini disiplin adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada. Sedangkan disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin di dalam diri tanpa memikirkan atau tanpa adanya hukuman dan memikirkan hadiah. Jadi untuk disiplin positif ini atau kesadaran yang ada dalam dirinya tanpa memikirkan hadiah atau reward atau takut karena hukuman. Jadi memang untuk disiplin positif ini perlu diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Ingin tentunya menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena Jadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk motivasi intrinsik itu perlu kita bangun agar anak didik kita bisa kita lihat bersama bahwa menurut Dr. William melalui choice teorinya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Guru mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter.
orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini maksudnya ada murid. Betul, guru bisa mengontrol murid, tetapi ketika muridnya terkadang ada yang tidak bisa dikontrol. Jadi tidak semua bisa dikontrol oleh guru. Ketika memang teori kontrolnya sendiri oleh anak itu tidak mau, ya tidak akan terjadi apa yang guru. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika kita memberikan pendekatan secara positif atau secara positif kepada anak, insya Allah akan memberikan efektif dan manfaat di masa yang akan datang. Jadi si anak tidak, ketika kita misalkan kontrol guru yang kuat, itu akan membekas kepada anaknya. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, dan orang dewasa memiliki hak paling ditakutkan. Karena tidak semua harus dipaksakan ketika memang berbenturan dengan keinginan anak. Berikutnya adalah, ada Ibu. Baik, kita ice breaking dulu. Ini ice breakingnya disebut salam 1, 2, 3. Bapak dan Ibu, ketika saya dilanjutkan Bu, ada kemungkinan semakan babak rule-nya adalah ketika saya sebutkan 1, maka Bapak dan Ibu menepuk bahu teman sebelahnya. Kalau ada. Jadi ketika 1, woi. 1, woi. Yang kedua, kalau saya bilang 2, berarti Ibu dan Bapak mengucapkan asik, asik. Boleh ditunjukkan? Woi. Boleh dibuka mic sama kameranya? 1, woi. Untuk 3, Bapak dan Ibu kalau ada teman sebelah boleh kalau ada sendiri nggak apa-apa ya, tidak ada teman. Baik. Sebentar Bu, ini semuanya open sama ya. Buka dulu ya, biar kelihatan. Baik. Ayo semuanya on cam dulu. Ini sudah on. Siap ya, silakan Bu. On cam sama kami ini. Asik. 2 apa tadi? Disepakati bersama oleh lembaga. Kesepakatan berada di lingkungan instansi tersebut tanpa memandang suku, ras, agama, dan lainnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk profil pelajar di awal kemudian
Ibu dan Bapak pasti sudah lebih paham tentang profil pelajar ada desa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ada beberapa nilai yang sering diakui sebagai universal. Yang pertama itu kejujuran, keadilan, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tindakan manusia memiliki tujuan tertentu tentunya. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan, bisa melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan mereka bisa melakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, untuk di sekolah, yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan coba mengatur orang lain, bermain, ingin menguasai, atau bahkan menyakiti secara fisik. Nah, kita sebagai guru melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Atau contoh yang kedua, seorang yang tidak merasa diterima, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain, memisahkan diri, memojok karena dia merasa tidak diterima oleh temannya. Nah, kita hubungan yang membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, diakui kekuatannya, diakui prestasinya dan keterampilannya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita juga sama sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan.
butuh akan kesenangan dengan cara yang bermain di rumah, dengan cara beres-beres di rumah, atau ada yang senang dengan bermain di luar rumah, pergi kemana saja yang bisa membuat kita senang. Kemudian, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya adalah kebutuhan seperti kita guru misalkan. Guru datang ke sekolah itu misalkan tepat waktu. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau memang datang dari kesadaran diri sendiri. Jangan sampai itu contohnya sama halnya seperti murid, Bu dan Bapak. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ini, mereka datang pagi itu karena takut sama guru, atau takut karena dihukum oleh guru, atau karena mungkin malu sama teman-temannya. Perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya adalah kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Contoh, ketika misalkan anak datang ke sekolah dengan harapan ingin dipuji gurunya atau ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, yang kita harus tanamkan ke anak adalah datang tepat waktu itu merupakan tanggung jawab diri, bukan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekolah, misal murid, karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman atau bukan karena ingin penghargaan dari orang lain atau ingin mendapatkan imbalan. Kalau mungkin saya sebagai guru, jika datang ke sekolah tepat waktu karena memang dari kesadaran diri sendiri, atau memang untuk menghindari ketidaknyamanan, atau memang ingin dipuji oleh orang lain. Mungkin ke situ untuk motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah ada yang dinamakan hukuman. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu sendiri biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, ketika misalkan anak kesiangan, artinya hukuman tidak terencana atau bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saja. Atau ketika anak kesiangan, sok kamu bebersih kamar mandi misalkan, itu hukuman namanya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati bersama oleh murid dan guru. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, sekali dua kali kamu kesiangan seperti ini. Jadi anak sudah tahu karena itu sudah parah. Kemudian untuk restitusi, nah ini adalah merupakan sendiri. Ini adalah kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini konsekuensi artinya ada kesepakatan bersama, tetapi di dalam namanya hukuman, tapi lebih ke menguatkan atau menciptakan kondisi murid itu sendiri, memperbaiki kesalahannya, bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Berikutnya, lima posisi kontrol guru. Di sini sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru. Ada pembuat merasa bersalah, teman. Baik Ibu dan Bapak, untuk 5 posisi kontrol ini sendiri, terus terang saja saya pernah melakukan 5-5-nya. Baik itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai manajer sekali-kali. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah pernah ada di posisi 5 posisi kontrol guru tersebut? Baik, siapa yang mau mengungkap? Pernah. Pernah dijawab. Ayo, maka silakan yang mau berbagi. Please raise your hand. Pernah, Bu. Yang mau posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Atau baik saya jelaskan dulu ya Bapak dan Ibu, di mana sebagai penghukum yang seperti apa pembuat merasa, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak dan Ibu, contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya adalah ada siswa yang datang terlambat ke sebagai posisi kontrol guru, sebagai penghukum. Contoh kata-katanya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa tepat waktu, itu sebagai penghukum. Awas. Ya salah. Atau selalu yang terakhir selesai adalah kamu. Nah, kata-kata ini mencerminkan sebagai penghukum. Yang pernah sebagai penghukum? Pernah. Sering. Semuanya. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Pernah katanya. Ya. Pernah. Sering. Sebagai pembuat merasa bersalah. Ini efeknya ke muridnya ya Bu ya. Itu sangat tertawa sekali dengan nah, itu kata-kata yang muncul sebagai pembuat merasa bersalah. Kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Harus memberitahu kamu ya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu membuat posisi anak merasa bersalah. Oh iya ya, pasti begitu dalam hati anaknya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah nah, sebagai teman di sini, ayolah bantu demi ibu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan ibu ke kamu selama ini. Nah, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa.
nanti Nggak apa-apa lah. kata yang muncul sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau yang seperti apa? Kalau pemantau itu, contohnya ketika anak kesiangan, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini merupakan penerapan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini apa yang kamu tahu kesalahanmu atau apa kesalahanmu? Mungkin anak langsung mengungkapkan. Atau apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini tentang dirimu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk dihukum, bukan untuk diabaikan sebagai teman. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kali ini kamu kesiangan misalkan gitu. Ini sebagai manajer, apa rencana kamu untuk kita bertindak atau sebagai kontrol guru sebagai manajer. Jadi manajer itu Bu bukan hanya di Ibu dan Bapak, bukan hanya di perusahaan saja, tapi kita di sekolah pun atau secara dunia pendidikan pun ada posisi sebagai manajer, terutama guru. Mungkin Ibu dan Bapak kadang kita bisa menjadi penghukum, kadang kita bisa merasa bersalah untuk anak-anak, bisa sebagai teman, bisa sebagai tadi apa? Sebagai apakah kita sebagai manajer. Nah, baik Ibu dan Bapak, setelah beberapa materi yang saya sampaikan, ini masih tentang posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa Ibu tentukan. Nah, posisi ini sebagai pengontrol atau sebagai teman atau sebagai merasa bersalah. Kira-kira menurut Ibu, dengan kata-kata menurut Ibu dan Bapak tentunya, apakah posisi kontrol guru dengan mengatakan saya kecewa sekali sama kamu? Baik, silakan raise hand kalau yang raise hand yang mau menjawab. Apa sih? Memang. Merasa Ibu Siti Saripah. Iya. Ya kadang itu Bu ya berbagi. Kadang kita ke anak juga kan itu kadang refleks ya. Suka ada kalimat, Ibu teh kecewa ke kamu teh, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini gitu. Ada kadang muncul-muncul kalimat itu tanpa kita sadari bentuk kekecewaan, tapi mungkin itu juga ngena ke anak kali ya gitu. Mungkin karena apa, kesalahan yang berulang ya, misalnya anak bikin salah berulang. Nah, kalimat itu muncul oleh kita itu ketika dia melakukan kesalahan yang berulang gitu. Jadi kadang suka. Bu Siva, sebentar Bu Siva boleh on cam? Oh, mangga Bu. Ya, kita anak kesalahan berulang sih kecewa ada itu muncul itu Bu.
Udah kasih Laura, udah kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi jawabannya untuk yang tadi, saya kecewa sekali sama kamu. Jawabannya apa Bapak Ibu? Buka mic-nya. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya, betul. Sebagai Membuat merasa bersalah. Berikutnya. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah memahaminya tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Sebentar Bu Ibu, maaf ya. Saya salah dulu. Sekitar 10 menit lagi. Untuk peserta yang mau bertanya silakan di chat aja ya. Kalau chat aja untuk bertanya. Silakan dilanjut ini. Siap, Bu. Baik, sambil menunggu pertanyaan. Apa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, peran guru dalam mewujudkan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan ingat dan dipahami serta diterapkan di sekolah. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu satu, jangan terlalu banyak atau lebih mudah diingat oleh peserta didik. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya, untuk membuat keyakinan kelas, kita melibatkan semua warga kelas. Artinya siswa terlibat secara keseluruhan untuk mencurahkan pendapatnya. Ingin seperti apa nanti di kelasnya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali waktu. Baik, ini saya share tentang contoh keyakinan kelas. Tata tertib, misal 15 menit siswa sudah di sekolah. Keyakinan kelasnya artinya mereka harus datang tepat waktu. Nilai disiplin. Tampak artinya hadir tepat waktu. Yang tidak tampak artinya itu terlambat. Ini contoh keyakinan kelasnya, nilai keyakinannya adalah disiplin. Kemudian saya singgung sedikit tentang restitusi. Di sini saya menyampaikan tentang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilaksanakan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama, kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini Ibu dan Bapak tahapannya untuk 3 tahapan restitusi.
pertama, menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak alasannya kenapa. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika misal ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan terlebih dahulu tentang keyakinan kelasnya. Telah melanggar yang mana dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini kata-kata yang bisa kita ungkapkan ke anak yang melanggar keyakinannya. Kemudian ini untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini kata-katanya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Setelah membuat keyakinan kelas, ketika anak ada yang tidak tampak atau melanggar dengan kata-kata begini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mungkin itu Ibu dan Bapak. Nah, untuk contoh, saya kemarin mencoba untuk menerapkan ketika ada anak yang kesiangan. Saya menanyakan terlebih dahulu kenapa bisa kesiangan, alasannya apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa begitu Bapak dan Ibu, untuk jika berkenan Bapak dan Ibu boleh berkunjung ke YouTube saya untuk melihat hasil dari penerapan restitusi itu sendiri. Karena mungkin terbatas, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat. Sebentar. Neng. Izin Ibu Moderator, untuk bukti kita kegiatan bisa di open video semuanya, open kamera. Kita foto bareng dulu Bu, diambil gambarnya. Pak Hasan, apa? Oh ya, ya sebelum selesai minta dibuka semua ya kameranya. Ya, ya mungkin untuk kegiatan kita hari ini, ya sebelum ditutup, mungkin saya sedikit menyimpulkan dari pemaparan tadi Bu Ine dengan Ibu Eva bahwa disiplin positif itu adalah perubahan paradigma belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter dengan tiga itu profil belajar Pancasila yang berpusat pada siswa sendiri dengan terhadap pandangan tentang dunia yang realistis, memahami pandangan orang lain tentang dunia, memiliki tujuan, bisa mengontrol diri sendiri, dan menciptakan pilihan baru. Kemudian ada disiplin yang artinya belajar sikapnya sepenuhnya dalam menaati segala aturan. Kemudian nilai kebajikan yang yaitu standar atau ukuran atau norma yang disepakati bersama oleh suatu lembaga atau institusi. 5
lima kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah survival atau bertahan hidup, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan merasa senang. 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai diri sendiri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian ada posisi kontrol guru, yaitu sebagai guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian dari pemaparan tentang pemanfaatan di untuk pembelajaran, pemanfaatan Chromebook ini hampir sama dengan seperti biasa. Chromebook ini menggunakan akun belajar ID dan untuk penyimpanan drive-nya lebih besar. Pengguna ini bisa digunakan oleh guru untuk membuat file, menyimpan data, dan juga membuat mungkin perangkat pembelajaran. Fitur-fiturnya juga hampir sama dengan di lab. Untuk mengakses di Chromebook ini dengan barcode. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa yang diambil dari pemaparan kedua materi tadi. Sebelum kita tutup, saya minta semuanya untuk ya, silakan di on cam dulu Ibu dan Bapak. Dengan yang sama, bagaimana Ibu gayanya, silakan. Silakan di on cam Dini, Bu Siti Sarifah, Ibu Risma, Bu Eng, dan yang lainnya silakan di on cam. Pak Hasan siap ya? Siap, Bu. Oke, udah semua ya. Mana ini kok belum kelihatan wajah-wajah cantiknya? Ya, semua udah siap ya? Siap. 1. Tadi saya masih belum. 2. Belum. Oke, siap posisinya. 1, 2, 3. Satu lagi dengan gaya bagaimana? Gaya ceria guys, semangat. Gimana? Mengepal tangannya. Siap. 1, 2, 3. Gimana sih? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya dulu ini pada Ibu Risma. Ibu Risma Yanti, mohon maaf Ibu, boleh saya tahu Ibu dari mana? Dari Mamasa, Sulawesi Barat. Dari mana? Kurang jelas. Selamat bergabung Ibu. Kenalan dari kami. Salam kenal kami. Gak kedengeran. Dari mana? Itu Ya, oke, baik, terima kasih. Selamat bergabung ya Bu Risma, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, mungkin itu Ibu dan Bapak sekalian untuk ini. Bisa di-recap ya. Yang boleh disilakan nanti sertifikatnya akan langsung keluar. Tentunya dengan menyertakan Ibu sudah bergabung dengan kami. Yang bisa nanti dilihat di emailnya masing-masing. Emailnya saya harapkan untuk menggunakan belajar ID ya Bu ya. Ya baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sebelum ditutup kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bu Ina, Bu Eva.
juga untuk Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu. Sulawesi. Jayalah di